Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh anqazana wa salaka bina tariqal hidayah wa akhrajana minaz zulumati ilan nuri tauhid wal khufiyyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan para sesepuh, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para pengurus Gerakan Indonesia Sholat Subuh Berjamaah dan Kajian Islami dari Dewan Dakwah Probolinggo, Bapak Pengurus Takmir Masjid Al-Hidayah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah, pagi ini kita dapat istiqomah dalam melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Dengan limpahan rahmat Allah pula, pagi ini kita berada di tempat yang mulia dan terhormat bersama hamba-hamba Allah yang mulia dan terhormat pula. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat tempat yang mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mengkaji satu materi yang perlu kita persiapkan, karena mengamalkan amal-amal ibadah apapun itu harus diilmui, dan ilmunya bukan sekedar ilmu syariat, tapi ada santen yang harus kita peras. Karena santen itu kalau nggak diperas nggak akan keluar. Bapak Ibu kalau menemukan santen itu harus melakukan banyak upaya, karena santen itu tersembunyi di dalam kelapa. Bapak Ibu harus membelah sepetnya, sabutnya, kemudian memecah tempurung, kemudian diparut. Itu pun belum keluar santen, harus diperas. Nah, kita 60 menit ke depan, mari kita peras kecerdasan kita, nalar kita untuk menemukan santennya puasa. Maka saya mengajak Bapak Ibu untuk memahami posisi, makna dan pesan moral ibadah puasa. Jadi ada dua materi yang akan saya sampaikan. Pertama, posisi puasa itu seperti apa. Lantas makna dan pesan moral puasa itu seperti apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, posisi puasa di dalam Islam itu terkandung di dalam rukun Islam, sebagaimana jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, terangkanlah, jelaskanlah kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah menjawab sebagaimana rukun Islam itu. Nah, Bapak Ibu, Rasulullah menjawab bahwa
Islam itu engkau bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah, berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitul Haram jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Laki-laki itu, malaikat Jibril itu menjawab, shadaqta, benar. Berdasarkan jawaban Rasul tentang apa itu Islam, maka inilah yang menjadi rukun seseorang itu beragama Islam. Rukun, hal-hal yang harus dipenuhi kalau ingin menjadi seorang Muslim. Kalau tidak dipenuhi, sama dengan orang sholat tidak memenuhi rukun-rukun yang ada di dalam sholat. Sholatnya tidak sah. Maka Bapak Ibu, seseorang itu harus syahadat. Orang bersyahadat itu baru berada di pintu gerbang Islam. Untuk menjadi Islam, memasuki bangunan Islam, ya harus sholat. Kalau sampai seorang syahadat kemudian tidak sholat, menurut Said Hawa dalam kitabnya Al-Islam, dari 20 perbuatan yang dapat merusak syahadat, salah satunya adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat, syahadatnya rusak, maka statusnya seperti belum pernah syahadat, karena syahadatnya rusak disebabkan meninggalkan sholat. Oleh karena itu, sesudah syahadat itu harus sholat. Sebagai bukti syahadat dalam konteks hablullah, dan harus dilanjutkan zakat sebagai bukti syahadat dalam hubungannya dengan hablul minannas. Kalau 3 rukun ini sudah dipenuhi, status seseorang itu menjadi muslim. Belum mukmin, baru statusnya muslim. Mengapa? Di dalam surat Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qul aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Allah perintahkan kepada Rasul, katakanlah Muhammad, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah tunduk. Qalu aslamna. Mengapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hati. Maka agar menjadi seorang mukmin harus menunaikan puasa di bulan suci Ramadan. Apabila puasa dikerjakan dengan baik, maka keislaman seseorang meningkat dalam satu waktu 2 derajat. Orang puasa itu sudah termasuk orang yang beriman, karena memenuhi panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Begitu puasa, dia sudah menyandang predikat sebagai seorang mukmin. Dan ketika puasa dikerjakan dengan baik dan sempurna, meningkat lagi derajatnya, la'allakum tattaqun, mencapai derajat sebagai orang yang bertakwa. Jadi satu-satunya rukun Islam
yang meningkatkan derajat keislaman seseorang meningkat 2 kali dalam satu amalan, itu hanya puasa. Karena itu kalau seorang muslim tidak puasa, ya sampai kapanpun dia tetap muslim, nggak akan menjadi mukmin apalagi muttaqi. Disinilah posisi puasa sedemikian istimewa, karena satu amalan meningkatkan 2 derajat dalam satu waktu. Kemudian hasilnya apa? Kalau sudah meraih predikat muttaqin, ketakwaannya itu menjadi bekal ibadah haji rukun Islam yang kelima. Karena ibadah haji itu berbekal takwa. Al-Baqarah 197 jelas, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang benar. Jadi rukun Islam ini sistemik. Satu rukun berhubungan langsung dengan rukun-rukun berikutnya, dan derajatnya itu semakin tinggi. Ini kalau dipertanyakan, mengapa cuma haji aja yang berbekal takwa? Ini jawabannya kalau dijelaskan itu bisa 1 semester sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sebagai seorang muslim tidak cukup hanya menghafal rukun Islam, tapi mewujudkan rukun Islam itu dalam kehidupan nyata. Ya setelah syahadat, ya sholat, ya zakat, ya puasa, haji kalau mampu. Maka kalau sudah mampu menunda, Allah tunggu jadi tamunya tahun depan. Dalam hadis qudsi dijelaskan, ketika seorang hamba sudah berkecukupan, karunia Allah sudah melimpah ruah, kok tidak berangkat haji, Allah berfirman, aku tunggu menjadi tamuku tahun depan. Kalau tahun depan tidak berangkat, Allah nunggu lagi, akan aku tunggu menjadi tamuku tahun depan. Sudah 2 tahun. Kalau tahun ketiga juga tidak berangkat, Allah berfirman, akan aku berikan kesibukan yang amat sangat sibuk sampai tidak akan pernah bisa menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan ibadah haji pun tidak boleh main lompat. Sadar dikerjakan. Sholat 1 tahun cuma 2 kali, cuma Idul Fitri sama Idul Adha. Zakatnya kalau dioyak-oyak ambil baru saja. Puasanya hari pertama sampai hari ke-29. Terus berangkat haji karena dapat pembebasan lahan untuk pelebaran jalan tol. Ya bisa haji, tapi bagaimana implementasi 4 rukun yang harus dilaksanakan secara sistemik itu? Karena itu nggak bisa lompat, nggak bisa pilih-pilih. Ini sistemik dan sangat spektakuler. Rukun Islam ini mengikuti bulan dalam kalender Islam. Artinya bulan haji, bulan Zulhijjah itu tidak akan mendahului bulan Ramadan. Kalau sampai bulan Zulhijjah mendahului bulan Ramadan, hajinya berbekal apa? Padahal takwa itu didapat lewat puasa. Karena itu rukun Islam yang keempat dan yang kelima ini luar biasa, sistemik, termasuk pengaturan kalender Hijriah
kalender Komariah yang diikuti oleh umat Islam. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka mari kita siapkan. Kalau posisi puasa Ramadan sedemikian istimewa, agar keistimewaan itu bisa kita raih, maka kita perlu menggali santannya puasa di bulan Ramadan. Untuk itu, kita telah dibimbing oleh para ulama kita. Ada 4 kata kunci untuk menggali makna dan pesan moral puasa, yaitu puasa itu adalah madrasah. Madrasah itu lembaga pendidikan. Puasa itu tarbiyah, sistem kurikulumnya. Dan yang ketiga, puasa itu adalah tazkiyah, pengujian, pembersihan. Dan puasa itu adalah thariqah. 4 kata kunci ini dikemukakan oleh ulama besar kita. Yang pertama, Imam Ghazali mengatakan bahwa puasa itu adalah madrasah rohaniyah. Selama 1 bulan, rohani orang berpuasa itu disekolahkan, dididik, dibimbing, dibina akan menjadi la'alakum tattaqun. Sedangkan unsur-unsur rohani yang sedang disekolahkan selama Ramadan itu hati yang pertama. Karena itu puasa harus melibatkan hati, bukan sekedar menahan makan minum, tapi hati ini juga diajak puasa. Agar apa? Agar hati kita ini lulus menjadi qalbun salim. Dan qalbun salim itu sampai ke akhirat, Bapak Ibu. Dalam surat Asy-Syu'ara 88-89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu capaiannya, itu kelulusan. Pada suatu hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali hamba-hamba yang menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang bersih dari segala kotoran hati, hati yang sehat dari penyakit-penyakit hati. Kalau hati itu bersih dari kotoran hati, sehat dari penyakit hati, dialah hati yang selamat. Itulah yang disebut qalbun salim. Dan qalbun salim ini bisa diraih lewat puasa di bulan Ramadan sebagai madrasah rohani. Yang kedua, unsur jiwa, nafas. Orang berpuasa, jiwanya dididik menjadi tenang, yang disebut dengan nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Tadi imam kita membaca surat Al-Fajr tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Akhirat lagi. Jadi qalbun salim, selamat di hadapan Allah di akhirat. Nafsu mutmainnah, dunia akhiratnya juga lalu lewat puasa Ramadan. Yang ketiga, akal. Akal pikiran orang berpuasa itu jernih, tenang, harmonis. Seorang psikolog dunia yang bernama Michael Yee itu mengatakan bahwa ada amalan yang melahirkan flow. Flow itu artinya gelombang saraf otak berada pada posisi theta.
Ketika gelombang saraf otak itu pada posisi theta, itu melahirkan kecerdasan, ketenangan, harmonis, rileks, smart. Kata Michael E, hanya ada 3 amalan yang bisa melahirkan flow, yaitu sholat, puasa, dan kontemplasi dalam. Padahal Michael E itu bukan seorang muslim, tapi memberi pengakuan jujur berdasarkan keilmuannya. Dia seorang psikolog dunia, mengatakan bahwa 3 amalan dalam Islam itu melahirkan flow, FLOW, yaitu gelombang saraf otak berada pada posisi theta, bukan beta, bukan alpha. Maka di dalam surat Ali Imran jelas, orang yang akalnya jernih, nalarnya cerdas, itu masuk ke wilayah ulul albab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dan itu diawali dengan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liqaumin la ayatin liulil albab. Nah, Bapak Ibu, ini hasil puasa sebagai madrasah rohani. Kemudian madrasah rohaniah itu mendidik emosi, rasa, agar tidak emosional. Emosi itu rasa, tapi kalau sudah emosional itu gampang ngamungan, gampang marah, seperti sumbu pendek, kalau disuruh langsung meledos. Nah, orang berpuasa emosinya dibina oleh puasa akan tidak mudah marah. Dengan kata lain, emosinya melahirkan sikap sabar. Rasul menjanjikan Ramadan itu syahrus sabr, as-sabru thawabul jannah. Bulan Ramadan itu bulan mendidik sabar, dan sabar itu balasannya adalah surga. Jadi madrasah rohaniah itu orientasinya serba akhirat. Qalbun salim menghadap Allah dengan selamat, jiwa yang tenang dipanggil Allah dengan penuh panggilan yang terhormat, akal juga mengantarkan jadi ulil albab. Kemudian emosi berhasil dibina menjadi orang yang sabar, as-sabru thawabul jannah. Sabar itu balasannya adalah surga. Maka pandangan Imam Ghazali ini mengagumkan, dan selama ini barangkali kita terlena dalam memahami makna dan pesan moral puasa. Karena apa? Lebih sibuk mengkaji syariat tentang puasa, tapi mengabaikan hakikat puasa. Sekarang yang kedua, menurut Syekh Muhammad Rashid Ridho, ini muridnya Syekh Muhammad Abdul, Syekh Muhammad Rashid Ridho mengatakan bahwa puasa itu adalah tarbiyah, yakni sistem pendidikan. Sistem pendidikan ini dibagi menjadi 2, tarbiyah ilahiyah dan tarbiyatul iradah. Yang dimaksud tarbiyah ilahiyah ini adalah sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh Allah untuk mendidik
untuk mendidik hambanya agar menjadi khairul bariyah. Khairul bariyah itu sebaik-baik makhluk yang lebih baik dari makhluk yang terbaik. Innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyiya rabbah. Sempurna. Puasa itu kalau diikuti sebagai tarbiyah ilahiyah mengantarkan kita menjadi khairul bariyah. Maka kalau seorang muslim di bulan Ramadan tidak puasa, maka akan menjadi syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk yang lebih jelek dari makhluk yang paling jelek, apapun alasannya. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa itu tarbiyah, dan yang menyelenggarakan puasa itu Allah, yang ngatur pahala bagi orang berpuasa itu Allah. Tabelnya, tabel pahalanya orang puasa itu nggak ngikuti tabel pahala. Tabel pahala itu kan kalau orang mengamalkan satu amalan dilipat gandakan balasannya 10, 100 sampai 700. Itu tabel pahala. Kalau sholat sendirian 1, sholat berjamaah 27 itu tabel-tabel pahala. Tapi amalan orang berpuasa itu tidak mengikuti tabel. Karena Allah berfirman, puasa itu untukku dan aku sendiri yang ngatur pahalanya. Karena itu al-jannatu mustaqotun ila arba'ati asnafi. Surga itu merindukan 4 macam golongan. Jadi justru surga yang rindu 4 macam golongan ini. Siapa itu? Talil Quran. Orang yang membaca Quran itu dirindukan surga. Wa hafidil lisan. Orang yang memelihara lisan. Wa mut'imil ji'an, orang yang membagi makan orang yang lapar. Dan yang keempat, wa shaumi fi syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu, 4 golongan ini dirindukan surga. Baca Quran, memelihara lisan, memberi makan orang yang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Istimewanya apa? Ketika Ramadan tiba, 4 kelompok yang dirindukan surga ini bisa kita capai semuanya. Ketika kita puasa, rajin baca Quran. Ketika puasa, kita mampu mengendalikan lisan untuk hanya bertutur kata baik. Lisan hanya basah dengan zikrullah dan membaca Al-Quran. Dan ketika Ramadan tiba, semangat sedekah itu meningkat pesat. Masjid-masjid banjir takjil dan berbuka. Bahkan 10 hari terakhir banyak pula yang menyediakan makan sahur bagi mereka yang iktikaf 10 hari terakhir. Ramadan tiba amat sangat istimewa. Karena apa? 4 kelompok yang dirindukan surga menjadi milik kita semua. Maka sayang kalau tidak puasa. Sayang sekali sudah derajatnya syarrul bariyah, tidak mendapat kelompok, tidak menjadi kelompok yang dirindukan surga. Nah sekarang yang kedua, tarbiyatul irodah. Puasa itu mendidik irodah, kemauan, keinginan, obsesi, ambisi. Yang penting tidak ambisius. Puasa itu mendidik kemauan. Kemauan itu sumbernya
dari nafsu. Sedangkan nafsu itu ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah, ada nafsu amaroh bisu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad Rashid Ridho menegaskan bahwa puasa sebagai tarbiyatul irodah sasarannya adalah mendidik nafsu agar orang yang berpuasa itu nafsunya nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu cirinya 3. Sumber keinginan baik dicapai dengan cara yang baik setelah sukses istiqomah dalam kebaikan, itu nafsu mutmainnah. Ingin kaya itu baik, dan orang Islam wajib kaya. Dengan kaya itu bisa berbuat lebih banyak, bisa nolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bisa membantu fuqara wal masakin, bisa berkontribusi untuk pemberdayaan anak-anak yatim, bisa berinfak, bersedekah, berzakat, bisa umroh, bisa haji. Maka umat Islam itu wajib kaya. Nah, keinginan kaya ini harus tetap istiqomah dalam nafsu mutmainnah, yakni kekayaan dicapai sesuai dengan petunjuknya Allah, sehingga tidak mengambil hak orang lain, tidak merugikan siapapun. Jadi kekayaannya betul-betul mutmainnah. Ingin kaya dicapai dengan cara yang benar. Setelah menjadi kaya, kekayaannya dibelanjakan di jalan Allah. Kekayaannya bernilai ibadah sosial. Itu baiknya kalau nafsu mutmainnah, ingin kaya dicapai dengan cara yang benar. Setelah jadi orang kaya istiqomah dalam kebenaran. Sebaliknya, kalau orang ingin kaya kemudian menghalalkan segala cara, itu sudah bergeser dari nafsu mutmainnah bergeser menjadi lawamah. Dan ketika menjadi orang kaya tidak mungkin jadi mutmainnah, mesti berkembang dimotori oleh nafsu amaroh bisu. Nah, apa jadinya ketika orang kaya motornya adalah nafsu lawamah, rakus, tamak, angkara murka, ditambah amaroh bisu, maka kekayaannya akan dibelanjakan di jalan setan, kekayaannya dibelanjakan di jalan nafsu, maka menjadi tidak baik. Karena itu nafsu mutmainnah cirinya mesti 3. Sumber keinginan baik dicapai dengan cara yang baik setelah berhasil istiqomah dalam kebaikan. Ingin jadi pejabat, silakan. Ingin jadi penguasa, silakan. Ingin jadi pemimpin, silakan. Nggak ada yang larang. Kalau ingin jadi pemimpin itu dicapai dengan cara yang benar, kompeten, profesional, integritas, maka itulah cara meraih jabatan, cara meraih kedudukan dengan motor nafsu mutmainnah. Dan ketika menjadi pemimpin, penguasa, pejabat, digunakan untuk di jalan Allah, bukan umbar hawa nafsu. Itu nafsu mutmainnah. Sebaliknya, ketika orang ingin jadi pemimpin tetapi dicapai dengan cara yang tidak benar, tidak lazim, tidak patut, maka ketika jadi pemimpin malah amburadul. Ambil contoh, kita akan punya sejarah
kerajaan Singosari itu kan pernah yang jadi raja Kenaro dulu di SD kalau nggak salah pelajaran. Ingat Kenaro ya Pak? Kenaro itu kan bukan darah biru, apalagi darahnya ungu teror itu kan nggak mungkin. Dia rakyat jelata. Ketika masuk ke kalangan kerajaan, dia melihat, enggak ya jadi raja. Semuanya dilayani, kekayaannya melimpah, punya rakyat, punya pengaruh, dan lagi istrinya cantik-cantik. Nah, tergiur akan hal itu, sesungguhnya keinginan Kenaro itu sudah mutmainah, tapi ternyata akal busuknya muncul. Gimana caranya menjadi raja? Nah, ternyata dicapai dengan cara berdarah-darah. Berarti apa? Nafsu lawamah sudah menguasai ikhtiar mencapai derajat sebagai seorang raja. Sudah curang, sudah mengkhianati amanah. Maka ketika menjadi raja, ya sudah jadi raja yang angkara murka, adigang adigung adiguno, sopo siro sopo egus. Itu Kenaro. Dan sejarahnya ya harus kita jadikan pelajaran. Darah pertama yang ditumpahkan siapa? Empu Gondrong kan? Oh, Andri. Berarti ingat, ngetesnya di luar aja, ingat semua dan tidak ngantuk. Tak rela itu malam, ya gede ngantuk lah. Ya, Empu Andri. Dan dalam perspektif sekarang, Empu Gandring dibunuh itu untuk menghilangkan jejak digital. Jadi jejak digitalnya dihilangkan. Empu Gandring sudah berjasa, dia disuruh bikin keris sudah dibuatkan. Lah kok dibunuh? Berarti apa? Menghilangkan jejak digital. Itu menurut sekarang. Nah, kemudian muncul akal busuk lainnya. Gimana caranya mencari Tuhan? Keris itu dipamerkan ke Keboijo. Aku punya keris sakti mandraguna, tak pinjamkan. Dasar Keboijo itu hobi viral. Zaman sekarang pula itu ternyata belum sudah ada. Jadi kalau sekarang hobinya viral itu gennya Keboijo. Keboijo hobi viral dipamer-pamerkan. Semua orang tahu kalau itu kerisnya Keboijo, bukan kerisnya Kenaro. Keboijo lengah, kerisnya dicuri untuk membunuh Tunggul. Begitu Tunggul Ametung terbunuh oleh keris itu, semua orang tahu kalau yang pemilik keris ini adalah Keboijo. Keboijo ditangkap, jadikan tunggangan. Akhirnya apa? Ya, Kenaro melenggang menduduki istana. Maka mayazro yaksud, barang siapa yang menanam pasti panen. Kalau tanamannya berdarah-darah untuk menduduki singgasana kerajaan, panennya juga akan berdarah-darah, dan itu terbukti. Saya menduga jangan-jangan gennya penguasa sekarang ini ketuaan gennya Kenaro. Bisa juga. Ya. Karena itu kembali ke nafsu mutmainnah.
Jadi nafsu mutmainnah itu sumbernya 3, inginnya baik dicapai dengan cara yang baik. Setelah sukses istiqomah dalam kebaikan, maka akan mendapat kemuliaan, dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Maka puasa sebagai tarbiyah al-iradah, mendidik nafsu agar mutmainnah. Dengan begitu lawamah dan amarah bisu terkendali dengan baik. Sekarang menurut Ibnul Qayyim al-Jauzi, puasa adalah tazkiyah. Ada satu buku Tazkiyatun Nafas yang disusun oleh Ibnul Qayyim memasukkan puasa itu sebagai pembersih jiwa, puasa itu sebagai penyucian jiwa. Dasarnya adalah hadis Rasul SAW yang menegaskan bahwa jiwa manusia itu bisa berkarat seperti besi yang terendam air. Maka pembersihnya adalah salah satunya puasa. Korelasinya apa? Puasa itu akan menghasilkan ampunan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan hanya mengharap ridhonya Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, begitu jiwa yang kotor oleh dosa mendapat ampunan dari Allah, itulah esensi tazkiyatun nafs yang dilahirkan oleh puasa di bulan suci Ramadan. Tidak hanya tazkiyatun nafs, puasa itu juga tazkiyah amaliyah. Perilaku, perbuatan, tutur kata, sikap orang berpuasa harus menampakkan amaliyah yang suci. Mengapa? Karena berada di bulan suci. Hanya orang yang suci yang bisa mensucikan bulan Ramadan. Hanya air yang suci yang bisa mensucikan orang dari hadas dan najis. Kalau air itu comberan, nggak mungkin bisa membersihkan dan mensucikan. Maka hanya jiwa yang suci yang siap mensucikan bulan Ramadan. Sama orang haji ke tanah suci, ON-nya harus suci, niatnya suci, perilakunya suci, busananya melambangkan kesucian karena sedang di tanah suci dan menghadap Allah yang maha suci. Maka kesucian itu hanya bertemu dengan kesucian. Itulah tazkiyah amaliyah. Maka perilaku orang berpuasa itu disucikan oleh Allah. Kemudian yang paling sensitif ini Bapak Ibu, tazkiyah sifatiyah. Jadi selama Ramadan sifat-sifat manusia itu disucikan. Imam Ghazali di dalam kitabnya Bimbingan Mencapai Tingkatan Mukmin mengatakan bahwa manusia itu punya 4 sifat. Pertama, sifat rububiyah, sifat ketuhanan, selalu baik. Nah, bulan suci Ramadan sifat rububiyah itu dibina dengan baik. Kasih sayang, pemaaf, sabar, adil, bijaksana, suka menolong, itu sifat-sifat rububiyah. Dan orang berpuasa cenderungnya adalah itu. Maka waspada Bapak Ibu, tazkiyah sifatiyah ini mengendalikan sifat syaitonnya. Jadi kalau sifat rububiyah sudah dominan, diharapkan sifat syaitonnya terkendali. Sifat syaitonnya itu artinya sifat setan. Mohon maaf, kalau manusia itu sudah dikuasai sifat syaitonnya, bisa jadi lebih setan daripada setan. Kita lihat fakta, setan-setannya setan
itu tidak pernah mendirikan pabrik minuman keras. Setan-setannya setan tidak pernah mendirikan prostitusi online dan perjudian. Dan setan-setannya setan tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi. Itu setan nggak pernah korupsi. Maka kalau manusia itu korupsi itu lebih setan daripada setan.